Kami berbincang langsung dengan penasihat hukum Richard Eliezer terkait tuntutan yang diterima kliennya. Kami juga bertanya langsung kepada Komisi Kejaksaan terkait kinerja jaksa penuntut umum. Benarkah tuntutan yang disematkan oleh jaksa sudah memenuhi rasa keadilan? Temukan jawabannya di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, pasangan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah menjalani sidang tuntutan. Verdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup, sementara sang istri Putri Chandrawati hanya dituntut 8 tahun penjara. Tuntutan 8 tahun yang disematkan kepada Putri Chandrawati pun menuai protes. Pasalnya, Putri dinilai tak hanya mengetahui rencana pembunuhan Yosua, namun juga menjadi pemicu pembunuhan itu. Dengan kelicikan mulutnya dia memutar-mutar semua fitnahan buat anak saya yang sudah dirampas nyawanya. Putri bukan manusia, manusia tidak manusia, betina yang bukan manusia, yang tidak dengan tuntutan yang sama 8 tahun untuk yang sudah mengetahui matang-matang persiapan perencanaan pembunuhan ini. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini di tuntutan ini. Mohon Bapak Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan. Berikan keputusan semaksimal mungkin buat Putri yang mengetahui semua perencanaan pembunuhan ini. Harapan kami Pak Hakim yang mulia utusan Tuhan, tolong kami diberi keadilan yang seadil-adilnya Bapak. Setelah 4 bulan berjalan, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Pertengahan pekan lalu, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang disambut sorakan pengunjung sidang. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menanggapi polemik yang muncul di publik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menegaskan, tuntutan 8 tahun dari jaksa telah sesuai dengan peran Putri Chandrawati. Kenapa PC 8 tahun? PC ini Pak sama dengan KW, ya, dalam arti peran aktifnya dalam hukum pidana ada peran aktif. Dia itu tidak melakukan sesuatu, ya, dan dia ada di kamar ketika itu. Ini fakta persidangan loh ya. Tapi dia mengetahui ada perencanaan pembunuhan. Sehingga kita jerat dengan 340. Dari mana dia mengetahui perencanaan pembunuhan? Dari fakta yang diungkap jaksa di persidangan itu ada peran dia mengetahui. Tapi dia tidak berbuat. Peran Putri Chandrawati merencanakan pembunuhan Yosua pun masih jadi perdebatan, termasuk pertemuan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan 3 terdakwa lain di lantai 3 Rumah Saguling. Ricky Rizal mengatakan tidak ada Bu Putri di lantai 3. Tidak ada Bu Putri saat pertemuan antara Verdi Sambo dengan Ricky Rizal. Keterangan mana yang Anda sebut berkesesuaian tersebut? Kita lihat. Keterangan Richard yang berdiri sendiri yang kemudian dikonstruksikan seolah-olah ada perencanaan pada saat itu. Oke. Bu Putri ada di kamar, dia tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan dengan klien. Silakan. Jadi kita lihat aja, kalau menjawab pertanyaan dari rekan Febri ya sudah hadirkan sajalah CCTV-nya kan. Nanti CCTV-nya kemana?
Ketiga kan tidak ada. Hilang. Kan kita sudah sampai lihat ke lokasi, ngeliat CCTV, kok ini rumah besar ada setiap sudut CCTV. Kenapa CCTV-nya tidak pernah dimunculkan? Anda tanya ke penyidik. Sementara itu hingga kini motif pembunuhan Yosua masih jadi tanda tanya besar. Pasalnya dalam pembacaan tuntutan, jaksa mematahkan motif pelecehan seksual yang kerap dilontarkan Putri Chandrawati. Bahwa dalam keterangan ahli kriminologi Dr. Muhammad Mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Chandrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. Namun apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam program Satu Meja Kompas TV, peran Putri Chandrawati sebagai pemicu pembunuhan Yosua di Duren 3 masih dipertanyakan. Apa sih konsep pembelaan dari para terdakwa ini? Pemerkosaan, betul? Mengapa Verdi Sambo marah dan bisa membuat suatu skenario pembunuhan berencana? Karena diinformasikan ada pemerkosaan, kan? Oke. Nah, jaksa penuntut umum yang meyakini hal yang lain. Perselingkuhan. Maka dari itu, kita bisa tarik kesimpulan. Siapa pemicunya? Siapa pangkal penyebab permasalahan ini? Menurut Anda siapa? Kalau dari kesimpulan jaksa penuntut umum, seharusnya semua akar dari permasalahan ini adalah akibat dari terdakwa Putri Chandrawati. Dari fakta sidang, justru sebenarnya menurut kami, Bu Putri adalah korban dari dugaan kekerasan seksual dan kemudian dia menjalankan kewajiban dan sekaligus haknya secara moral untuk menyampaikan. Tapi kekerasan seksualnya udah nggak ada kan? Untuk menyampaikan pada suaminya apa yang terjadi di Magelang. Enggak. Tadi kalau jaksa kan mengatakan tidak ada kekerasan seksual adalah perselingkuhan sebetulnya. Saya mau tanya balik, apakah yang disampaikan jaksa itu pasti benar? Sebelumnya, sang mantan jenderal bintang 2 Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa setelah dinilai terbukti merencanakan pembunuhan Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Sambo dituntut penjara seumur hidup karena jaksa menilai tak ada hal yang dapat meringankan Verdi Sambo dari dakwaan pembunuhan berencana. Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Jaksa menyimpulkan Verdi Sambo merencanakan pembunuhan Yosua setelah mendengar cerita peristiwa Magelang dari Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Verdi Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat nanti malam. Kemudian terdakwa Verdi Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Jaksa juga menilai Sambo memerintahkan ajudannya untuk eksekusi rencana penembakan Yosua Huta Barat. Rencana itu disanggupi Richard Eliezer setelah Ricky Rizal menolak perintah Sambo. Kemudian terdakwa Verdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Verdi Sambo
secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup gak tembak Joshua?" Dijawab, "Siap, Komandan." Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdisambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam tuntutannya, jaksa pun menyebut Sambo terbukti turut menembak Yosua pada bagian kepala berdasarkan keterangan ahli balistik, ahli forensik, dan barang bukti sisa peluru Eliezer. Menanggapi tuntutan jaksa, penasihat hukum Ferdisambo menilai surat tuntutan jaksa tidak lengkap menyajikan fakta persidangan. Hakim akan ada waktu yang cukup bagi kami 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami muat dalam pembelaan pledoi, baik nanti disampaikan oleh Pak Ferdisambo secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti gitu. Tak puas dengan tuntutan jaksa, Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat berharap hakim akan menjatuhkan hukuman lebih berat untuk Ferdisambo. Biarlah Pak Hakim yang mulia memutuskan nanti persidangan atau tuntutan yang seadil-adilnya buat kami, agar kami diberikan yaitu hukuman yang seadil-adilnya terlebih kepada anak kami Nofriansah Yosua yang telah terbunuh dengan sadis, keji, dan biadab. Sementara itu terdakwa Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara. Beberapa pihak menilai hukuman itu tak pantas diberikan kepada Richard Eliezer mengingat posisinya sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Yosua. 60 menit special report segera kembali. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan.
60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. 12 tahun penjara. Itulah tuntutan yang disematkan jaksa penuntut umum pada terdakwa Richard Eliezer, sang justice kolaborator. Tuntutan ini pun mengejutkan banyak pihak, mengingat peran besar Eliezer mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Namun, JPU menilai Eliezer bersalah sebagai eksekutor yang merenggut nyawa Yosua. Sementara itu, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara karena dinilai terlibat dan mengetahui skenario pembunuhan Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pera Marita Simajuntak. Richard Eliezer tak kuasa menahan tangis dan tertunduk lesu saat jaksa membacakan tuntutan 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tak hanya Richard, pengunjung sidang turut sontak terkejut mendengar tuntutan jaksa. Kegaduhan pun terjadi hingga Ketua Majelis Hakim terpaksa menghentikan sidang sementara untuk menertibkan sidang. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang, maka kami akan skor dan sidang akan kami tunda. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skor kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam persidangan Rabu lalu, jaksa penuntut umum menilai Eliezer telah melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan bertindak sebagai eksekutor merampas nyawa Yosua. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Namun jaksa juga menilai tindakan Eliezer yang bekerja sama membongkar tindak pidana kejahatan sebagai justice kolaborator serta bersikap kooperatif selama penyidikan menjadi poin meringankan hukuman. Apalagi keluarga korban pun telah memaafkan Eliezer. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Usai sidang, Eliezer tampak memeluk kuasa hukumnya. Semangat ya, Cat. Seumur anak saya, Cat. Cat, God bless ya, Cat ya. Semangat ya, Cat. Di luar persidangan, pengunjung berkerumun dan terus melontarkan seruan untuk menyemangati Eliezer. Penasihat hukum Eliezer menyatakan keberatan dan menilai jaksa tidak melihat Eliezer yang berstatus justice kolaborator. Nota pembelaan atau pledoi akan disiapkan 7 hari ke depan. Status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Kami akan terus berjuang bahwa
Perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Delapan tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara. Penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa harapan kita untuk tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang di sana menurut penilaian kami sangat janggal. Soalnya tuntutan yang dituntut jaksa penuntut umum Keluarga besar Richard Eliezer pun terkejut dan mengaku kecewa atas tuntutan 12 tahun penjara setelah kejujuran dan keterangan yang diberikan sang justice kolaborator. Paman Eliezer, Roy Pudihang, berharap hakim akan bersikap adil. Keluarga juga merasa terkejut dan terpukul dengan hukuman yang dijatuhkan 12 tahun. Kami cuma berharap kiranya Richard Eliezer tetap kuat, dan kedua dia dapat tidak goncang dengan hukuman yang ada sekarang. Tapi kami yakin kebenaran pasti akan berlaku untuk anak kami Richard Eliezer, dan kedua kami juga memohon kepada Pak Hakim akan memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada Richard Eliezer. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan tuntutan 12 tahun penjara bagi Richard Eliezer. Rekomendasi LPSK untuk keringanan hukuman sebagai penghargaan justice kolaborator tidak diperhatikan jaksa. LPSK berharap putusan hakim untuk Richard Eliezer lebih adil. Ini intinya menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun.
di luar harapan kami ya, karena harapan kami Richard kan sudah kami tetapkan sebagai JC, Justice Kolaborator, dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya, bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Semoga kami berharap putusan hakim, majelis hakim akan seadil-adilnya buat Richard. Ahli hukum pidana Albert Aris juga menyayangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang ditujukan kepada Richard Eliezer. Menurutnya, Eliezer berhak mendapat keringanan pidana atas statusnya sebagai justice kolaborator. Publik melihat adanya kekecewaan. Kekecewaan itu muncul ketika seorang justice kolaborator itu dituntut ternyata lebih berat daripada terdakwa yang lainnya. Padahal penjelasan pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2012 menyatakan bahwa saksi pelaku dalam hal ini Richard Eliezer selaku justice collaborator itu berhak mendapatkan keringanan penjatuhan pidana. Kita tahu memang hakim tidak terpaku dan tidak terikat pada tuntutan. Hakim itu hanya terikat pada dakwaan. Akan tetapi setidak-tidaknya kita melihat sore hari ini ada disparitas penuntutan antara pelaku penyertaan yang lainnya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana meyakini tuntutan 12 tahun penjara terhadap Eliezer sudah berdasarkan pertimbangan matang. Jaksa menilai Eliezer tetap bertanggung jawab sebagai pelaku pembunuhan Yosua meski hanya mengikuti perintah Sambo. Bahwa 12 tahun ini sudah cukup bagi yang bersangkutan karena kami menarik ke atas ke Pak Freddy Sambo. Bahwa dia melekat di Freddy Sambo. Perintah ini di Pak Freddy Sambo memerintahkan yang bersangkutan, dia laksanakan perintah itu. Dia sebagai dadar, sebagai pelaku. Tapi ketika Richard Eliezer Budiang Lumiu berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Pak Freddy Sambo ini, kami menganggap ini adalah suatu keberanian yang menimbulkan kematian bagi orang lain. Sementara pada persidangan tuntutan terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal yang digelar Senin lalu, jaksa menilai keduanya bersalah, terlibat rencana pembunuhan Yosua, serta ikut skenario tembak-menembak ciptaan Ferdy Sambo. Tindakan Kuatmaruf di rumah Duren 3 Jakarta Selatan menutup sejumlah pintu dan jendela dinilai jaksa sebagai peran aktif Kuatmaruf untuk mencegah Yosua kabur dan meredam suara penembakan. Bahwa benar yang bertugas siang hari menutup pintu dan balkon di lantai 2 rumah Duren 3 46 adalah Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga di rumah Duren 3 46 bukanlah tugas dari terdakwa Kuatmaruf, namun untuk mendukung pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa Kuatmaruf mengambil peran guna menutup akses jalan keluar dan meredam suara dalam rumah saat terjadi penembakan. Atas perannya, jaksa menilai Kuatmaruf bersalah terlibat pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan tuntutan 8 tahun penjara. Tuntutan 8 tahun penjara pun disematkan jaksa kepada terdakwa Ricky Rizal. Pasalnya, jaksa menganggap Ricky memiliki kehendak yang sama dengan Kuatmaruf sejak peristiwa di Magelang. Dalam tuntutannya, jaksa menilai tindakan Ricky mengamankan senjata api milik Yosua sebagai tindakan memuluskan skenario Ferdy Sambo. Pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr A oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdy Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdy Sambo apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Majelis Hakim memberikan waktu 1 minggu kepada penasehat hukum Kuatmaruf dan Ricky Rizal untuk menyusun pembelaan yang akan disampaikan pekan depan.
Lalu apa saja yang akan jadi poin pembelaan Richard Eliezer nanti? 60 menit special report. Segera kembali. Harapan kami Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan bisa menorehkan tinta emas keadilan untuk masyarakat kecil. Di mana kalau di sini masyarakat kecil yang tidak mampu itu adalah Richard Eliezer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa harapan kita untuk tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang di sana menurut penilaian kami sangat janggal. Soalnya tuntutan yang dituntut jaksa penuntut umum hanya 8 tahun, sedangkan dakwaan yang didakwakan sama para tersangka yaitu dakwaan pasal 340. Di sana sudah tertera sebagai sanksi hukuman mati, seumur hidup dan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan kemarin kita sudah jelas mendengar bersama hasil dari pembacaan jaksa penuntut umum yang dituntut para terdakwa itu hanya 8 tahun. Apalagi si Putri Chandrawati itu kan dia termasuk salah satu aktor atas kehilangan nyawa anak kami. Dia mengetahui rencana-rencana pembunuhan ini, dan dari dialah asal dari semua permasalahan ini, melaporkan ke si Ferdi Sambo kejadian di Magelang yang tidak begitu cukup bukti bahwa dia diperkosa. Jadi kami sangat berharap sekali keluarga, apalagi kami orang tua daripada almarhum Joshua, kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, kami sangat berharap untuk diberikan perhatiannya tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, terutama di pengadilan di negeri Jakarta Selatan, agar kami memperoleh keadilan di dalam musibah ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan tuntutan hari ini, persidangan ini membuat saya sebagai ibu semakin hancur. Sudah dari mulai awal pembunuhan memang skenario pidana ini sangat luar biasa. Kejahatan yang luar biasa dilakukan Putri sama Ferdi Sambo. Begitu sangat menyakitkan kami. Istri saya ini maunya, dan kami keluarga itu kan menginginkan pasal 30, pasal 340 yang didakwakan jaksa penuntut umum hendaknya diterapkan kepada si Putri ini. Ternyata di penuntutan, di pembacaan kemarin dituntut hanya 8 tahun penjara, itu baru tuntutan. Jadi inilah yang sangat disayangkan istri saya, makanya dia menangis secara histeris. Artinya tangisan seorang ibu yang merasakan betapa sakitnya kehilangan seorang anak yang sangat disayangi, apalagi hilangnya ataupun matinya secara paksa dengan sadis. Situasi ibu sekarang sakit itu masih drop Pak ya? Mulai dari kemarin memang dia sangat berkurung diri. Terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard Eliezer Puding Lumiu, di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait
pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tetapi bersama niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kalau menurut saya Eliezer itu karena penembaknya langsung mungkin bisa 20 tahun, tapi karena dia ada justice collaborator harusnya bisa 8 tahun atau lebih rendah. Itu mungkin merupakan konsekuensi hukum ya. Itu sih kata saya emang nggak adil gitu kalau bisa diringanin hukumannya ya. Karena emang kayaknya nggak bersalah gitu. Saudara, masih bersama 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Ada waktu 1 pekan bagi penasihat hukum dan kubu Richard Eliezer untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan nanti. Lalu apa saja yang akan menjadi poin pembelaan dari Richard Eliezer sang justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Akan kita bahas langsung bersama penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bung Roni, selamat sore, sudah bergabung di 60 menit special report. Terima kasih di tengah kesibukan menyusun pledoi yang akan segera dibacakan oleh Richard Eliezer nanti. Tapi satu hal yang jadi perbincangan publik setelah pembacaan tuntutan oleh jaksa 12 tahun untuk Richard Eliezer. Eliezer terdiam, tidak ada sepatah kata pun. Apa yang disampaikan kepada penasihat hukum? Klien saya ini, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, kaget, shock. Dan kami juga pun tim penasihat hukum terdiam. Jadi kami kaget dengan tuntutan karena sebelumnya kan di persidangan yang sama, di mana ada terdakwa lainnya, itu dituntut 8 tahun. Di mana tuntutan itu kami mengira bahwa tuntutannya tidak akan jauh dari 8 tahun. Kalau kaget artinya tidak sesuai harapan. Betul. Tuntutan 12 tahun ini. Tidak sesuai harapan karena apa? Richard Eliezer ini adalah justice collaborator. Pelaku yang bertobat, yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan, kemudian dalam tingkat persidangan, dia bekerja sama, dia kooperatif untuk membuka tabir kasus ini. Justice collaborator ini direkomendasikan oleh LPSK. Ya. Namun ada pernyataan dari pihak kejaksaan yang mengatakan Eliezer bukan penguak pertama kasus pembunuhan Yosua, tapi adalah laporan dari keluarga almarhum Yosua kepada polisi yang sebagai penguak pertamanya. Menurut Anda seperti apa? Iya, Bung Ihsan, saya pikir publik mengetahui ya bahwa awalnya adalah 1 bulan itu kasus itu kan tertutup. Kemudian ada laporan dari keluarga korban ketika awal kasus ya, ketika menerima jenazah almarhum Joshua, kemudian merasa janggal, kemudian mereka membuat laporan polisi, tetapi ada jeda waktu 1 bulan, di mana 1 bulan waktu tersebut kasus ini tidak terbuka. Kasus ini terbuka menjadi terang pasca Richard Eliezer mengaku apa yang terjadi tanggal 6 Agustus. Kalau kita berandai-andai jika Richard tidak membuka atau menguak kasus ini saat itu, apa yang akan terjadi? Ini akan menjadi polemik yang besar. Kemudian kalau kami melihat ini akan menjadi suatu kerugian buat negara ya. Karena menjadi pertanyaan besar
ini kenapa tidak terbuka, kenapa tidak transparan. Sehingga kalau kita lihat, waktu itu kan Presiden sampai ngomong 4 kali. Ketika Presiden ngomong 4 kali, baru itu mulai kan bagaimana membentuk tim sus, kemudian mencari apa yang terjadi, mengumpulkan barang bukti. Dan ketika Richard Eliezer mengaku, baru terang nih kasus. Jadi pandangan kami adalah yang membuka kasus ini adalah Richard Eliezer. Keluarga yang melaporkan iya, tetapi Richard Eliezer yang membuka kasus ini. Kalau faktanya seperti itu, artinya ada pengabaian dari pihak jaksa atau seperti apa terkait status Eliezer ini? Iya Bung Ihsan, kan kalau kami melihat kemarin di tuntutannya kan pertimbangannya kan ada disampaikan juga mengenai status sebagai justice collaborator. Tetapi ketika kami melihat juga kemarin ada press conference dari Jampidum yang menyampaikan bahwa dia bukan yang penguak fakta, ini agak kontradiktif. Jadi menurut kami ya ini kita berbeda pandangan ya, sudut pandang dalam hal ini. Tetapi acuan kami adalah di fakta persidangan, di mana fakta persidangan tersebut itu semua keterangan Richard Eliezer digunakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kasus ini di persidangan juga terbuka kan dalam menggali keterangan-keterangan saksi-saksi yang hadir, bahwa masyarakat luas melihat bahwa Richard Eliezer jujur dan dia kooperatif, dan dia menjadi GC ini kan juga pun asesmennya prosesnya ketat. Misal, kalau kita ingat, kita lihat lagi bahwa ada salah satu terdakwa yang mengajukan sebagai GC itu ditolak oleh LPSK. Salah satu terdakwa PC kan. Itu kan ditolak. Kemudian kan Richard Eliezer ini kan tahapannya kan ada asesmen, ada wawancara. Ketika diputuskan, ini kan amanat undang-undang. Kemarin Jampidum mengatakan ini bukan polemik terkait dengan tuntutan kepada Eliezer yang justru lebih tinggi daripada Putri Chandrawati. Ini hanya perbedaan sudut pandang yang mengatakan. Mungkin secara tersirat seharusnya publik menilai tuntutan kepada Eliezer ini dibandingkan dengan tuntutan kepada terdakwa Ferdi Sambo, bukan Putri Chandrawati. Iya, bagaimana? Ini kan terkait pandangan, kami juga pun berbeda terkait pandangan tersebut. Kalau disamakan sama Ferdi Sambo, ini berbeda pandangan kami. Karena apa? Ferdi Sambo didakwa dengan 2 dakwaan. Dakwaan pembunuhan berencana dan dakwaan obstruction of justice. Menurut kami ini adalah kumulatif. Tetapi dengan terdakwa yang lainnya, itu didakwa sama seperti Richard Eliezer, 338, 340. Mereka juga pun ada 340. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa ketika didakwaannya sama 340 tuntutannya lebih rendah? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau seandainya yang disampaikan bahwa ini membandingkan dengan FS, menurut kami kan berbeda karena FS ini ada 2 perkara yang dijadikan satu. Kalau argumentasi dari kejaksaan adalah Eliezer atau Richard sebagai eksekutor langsung yang melakukan, sedangkan Putri Chandrawati dinilai hanya mengetahui, tidak merencanakan. Saya pikir fakta persidangan sudah terbuka ya, bahwa ada peristiwa di Saguling lantai 3, kemudian ada perpindahan dari Saguling ke Rumah Duren 3, kemudian terdakwa yang lain perannya, di mana kalau menurut pandangan kami mereka aktif. Karena kalau fakta persidangan bahwa Richard Eliezer ini orang terakhir yang dipanggil. Ketika dia dipanggil, kemudian ditanyakan, kemudian diperintah, kemudian mereka pindah ke Rumah Duren 3, dia naik ke mobil, dia kan yang paling terakhir. Terdakwa yang lainnya sudah ada di dalam mobil. Kemudian peristiwa di Duren 3, ada terdakwa yang lain yang aktif menutup jendela, kemudian ada terdakwa yang lain yang memanggil almarhum. Jadi perannya sebenarnya sudah terlihat. Kemudian terdakwa PC, kalau di fakta persidangan kan sudah terungkap bahwa kamarnya tidak tertutup. Dari saksi-saksi yang sudah dihadirkan ya, bahwa kamarnya itu setengah terbuka. Dan Richard bukan pelaku utama. Faktanya kan seperti itu. Dia bukan intellectual dader. Kalau kita melihat bahwa jaksa menyampaikan bahwa dia dader, dia adalah pelaku, tetapi dia bukan intellectual dader. Di mana pelaku ini dia digerakkan oleh pelaku utama. Kalau kita melihat dia sebagai alat, kembali lagi ya kalau teori hukum sebagai alat, kemudian ada yang menyuruh Don Plegan, ketika dia sebagai alat, teori hukum Indonesia bahwa dia tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Kemarin Anda mengatakan hanya butuh waktu 1 pekan untuk menyusun
nota pembelaan atau pledoi. Apa kira-kira yang akan disampaikan Richard? Dari awal, Bung, kita kan sudah kita sudah sampaikan bahwa ketika Richard Eliezer kooperatif, kami tim penasihat hukum juga menunjukkan sikap yang sama. Karena ini merupakan sikap dari klien kami. Jadi dari awal persidangan ketika kita tidak mengajukan eksepsi, kita mau persidangan ini biar cepat. Kita langsung minta pembuktian saksi. Karena kan menganut asas peradilan cepat, murah, sederhana. Ada dalam kemarin disampaikan tuntutan, kami memohon kepada majelis hakim, kami cukup 1 minggu. Nah, terkait dengan apa yang akan kita sampaikan di dalam nota pembelaan pledoi, hal-hal yang meringankan tentunya kan, fakta persidangan sudah kita lihat bersama. Terkait dengan daya paksa sudah disampaikan oleh ahli dari jaksa penuntut umum. Terkait dengan alat yang tidak bisa diminta pertanggungjawabannya sudah dihadirkan oleh ahli dari jaksa penuntut umum. Itu belum dari kami. Kemudian ahli yang dari kami adalah, kemudian ahli psikolog juga menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini patuh dan taat, tingkat kepatuhannya tinggi. Kemudian kalau ahli dari kami itu adalah ahli dari filsafat moral, Romo Magnis Suseno, menyampaikan terkait dengan dilema moral, terkait dengan kebingungan dia, suara hati yang dia tidak bisa memilih. Kemudian dari Lisa, Mbak Lisa itu menyampaikan terkait dengan aspek psikolog bahwa tingkat kepatuhannya tinggi. Kemudian terkait dari Mas Reza Indragiri menyampaikan bahwa ada teori Milgram berada dalam satu ruangan kemudian memakai seragam, itu simbol seragam, jadi tingkat kepatuhannya tinggi. Dielaborasikan dengan ahli pidana kita Albert Aris terkait dengan perintah jabatan. Kalau itu dari fakta persidangan ataupun pernyataan ahli, artinya dari kubu Richard sendiri ada kejutan? Ya, tentunya nanti di dalam persidangan kita akan sampaikan hal-hal tersebut. Belum semuanya, Bung, yang kita sampaikan, tapi nanti kita lihat saja kejutannya. Prinsipnya adalah bahwa dalam hal ini kita akan mencari keadilan. Dan kita berharap banyak pada majelis hakim. Saudara, gelombang kekecewaan pun muncul saat jaksa membacakan tuntutan untuk para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. 60 menit special report. Segera kembali. Bahwa perbandingannya bukan pada pelaku yang lain, tetapi pada FS yang sudah dituntut seumur hidup, sehingga menurut perspektif penuntut umum, status justice kolaborator itu yang direkomendasikan LPSK diakomodasi dalam tuntutan.
Menurut saya belum, karena kan yang membuka kasus ini adalah Baradae ya. Sedangkan Baradae yang diberikan hukuman 12 tahun. Sedangkan Ibu PC dan Bapak Kuat Ma'ruf serta Ricky itu hanya diberi tuntutan 8 tahun. Padahal yang membuka kasus terang ini kan Baradae. Menurut pendapat saya lebih baik hukuman lebih dari seumur hidup. Bisa jadi hukuman mati. Kalau menurut saya hakim bisa mempertimbangkan lagi mungkin ya seadil-adilnya, karena memang ini pelaku kejahatan yang mungkin tindak pidana serius gitu, pembunuhan berencana. Kalau memang tidak bisa hukuman mati ya hukuman seumur hidup juga menurut saya udah cocok lah. Anda kembali di 60 menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua mencuri perhatian publik dari awal persidangan hingga tuntutan yang disampaikan jaksa menimbulkan pro kontra di masyarakat. Komisi Kejaksaan salah satu lembaga yang mengawasi kerja tim Korps Adiaksa dalam melakukan pembuktian di persidangan. Kita akan tanyakan langsung kepada Komisi Kejaksaan bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan Komisi Kejaksaan terhadap jaksa yang bertugas dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita sudah bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak. Terima kasih, Pak Barita. Terima sudah kasih. Bersedia didatangi oleh tim 60 menit Special Report. Pak Barita, dari 4 bulan perjalanan persidangan pembunuhan Brigadir Yosua, apa catatan khusus yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan? Ya. Yang pertama tentunya ini proses persidangan masih berjalan. Jadi masih ada agenda-agenda selanjutnya. Namun perlu Bang Iksan kami sampaikan bahwa sejak pelimpahan kasus ini dari penyidik ke penuntut, kami melakukan pengawasan dan pemantauan sesuai tugas kewenangan komisi untuk memastikan hal-hal yang baik berjalan khususnya dalam tugas. Akhirnya sudah 4 bulan sidang berjalan, Komisi Kejaksaan menilai kerja jaksa di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini sesuai dengan koridor KUHP. Ya, tentu saja karena itu juga sidangnya terbuka. Setiap persidangan kami mendapatkan laporan informasi khusus dan kita lihat ketika dakwaan, ketika pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, kemudian juga alat-alat bukti, sampai pada tuntutan kemarin kami melihat bahwa jaksa bersungguh-sungguh, tidak asal-asalan bekerja, semua didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, fakta persidangan, sehingga kami sampai saat ini dalam skop pengawasan tugas jaksa kami melihat itu dijalankan sesuai ketentuan dengan cara-cara yang profesional. Kalau sesuai dengan KUHP, namun terjadi pro kontra setelah 4 bulan berjalan, tuntutan disampaikan oleh jaksa, masyarakat bertanya kenapa tuntutan yang diberikan kepada salah satu terdakwa Richard Eliezer ini lebih tinggi daripada 3 terdakwa lain. Bahkan istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang selama persidangan berjalan, fakta persidangan menunjukkan kalau dia adalah salah satu ataupun disebutkan terlibat rencana pembunuhan Yosua. Bagaimana? Ya, inilah harus kita lihat dari perspektif fakta persidangan secara utuh ya, jadi komprehensif ya, termasuk juga nanti tentu sampai putusan. Karena apa yang terjadi ini nanti akan dinilai, dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim. Namun sebagai catatan bahwa tugas jaksa itu membuktikan dakwaannya, lalu menuntut sesuai fakta persidangan. Nah, kemarin pada waktu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum memberikan penjelasan, saya kira itu sudah cukup clear bagaimana parameter, indikator yang dilakukan dalam melakukan penuntutan terhadap seseorang. Kenapa si A dituntut sekian, si B lalu kenapa berbeda, kenapa ada yang berat, kenapa ada yang ringan. Ini kan sebenarnya soal tuntutan strafmatnya. Tetapi fakta-fakta yang diangkat dalam tuntutan itu tentu berdasarkan apa yang bisa disaksikan oleh masyarakat selama persidangan. Saya kira ini perbedaan perspektif saja. Dan itu wajar, dan itulah hakikat pengadilan. Ya, tapi yang jadi pertanyaan publik itu, Pak Barita, kalau
selama ini justice kolaborator itu identik dengan terdakwa yang akhirnya dituntut jauh lebih ringan dari pasal ataupun terdakwa lain yang terlibat dalam satu kasus itu. Namun ini pertama kali justice kolaborator justru lebih tinggi dari terdakwa lain. Bahkan orang yang disebut-sebut sebagai terlibat dalam rencana pembunuhan itu. Bagaimana? Ya, ini yang saya kira perlu juga kita luruskan, kita edukasi ya, untuk menjelaskan dan mendudukkan. Kami tidak mengintervensi soal tuntutannya, tapi rasanya karena komisi juga melihat ketentuan peraturan itu, sebenarnya soal justice kolaborator ini kan rekomendasi dari LPSK yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa dan nanti hakim yang akan memutuskan. Jadi kalau rekomendasi LPSK sudah ada dan itu sudah diakomodir dalam tuntutan jaksa, ingat loh, pasal 40 itu Bang Iksan, ancaman hukumannya kan hukuman mati seumur hidup, penjara paling lama 20 tahun. Jadi yang diperbandingkan keringanan itu dari perspektif apa yang dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kemarin adalah pertimbangan bahwa FS itu dituntut dengan seumur hidup, maka dengan rekomendasi dan pertimbangan fakta persidangan itu RE dituntut 12 tahun. Jadi perspektif itu yang perlu kita lihat, bahwa perbandingannya bukan pada pelaku yang lain tetapi pada ya FS yang sudah dituntut seumur hidup, sehingga menurut perspektif penuntut umum status justice kolaborator itu yang direkomendasikan LPSK diakomodasi dalam tuntutan. Berarti Anda menilai jaksa, perspektif jaksa adalah Eliezer sudah lebih ringan daripada Verdi betul Sambo. sekali. Dan ingat, ini semua akan dipertimbangkan dan diputus oleh hakim. Kalau kita fokus ke tuntutan yang sudah diajukan jaksa ataupun yang dimohonkan jaksa kepada hakim terkait kasus pembunuhan Yosua, Komjak melihat perlu ada rekomendasi khusus. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana persidangan ini dan putusan hakim. Sebabkan persidangan itu dari mulai dakwaan sampai putusan. Jadi ini harus dilihat komprehensif. Apabila dirasa perlu sesudah putusan, tentu kami bisa memberikan rekomendasi tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan ke depan. Tapi kami baru bisa melakukan itu setelah putusan. Tapi tidak memasuki materi persidangan? Ya, tidak boleh, karena kan kekuasaan yudikatif itu dilakukan secara merdeka. Di situ ada dua. Ada hakim yang memimpin persidangan dan ada kekuasaan penuntutan yang tadi saya sebutkan oleh jaksa. Dua ini adalah alat negara. Hakim menjatuhkan putusan, jaksa memegang kekuasaan penuntutan. Kalau namanya kekuasaan yang diberikan undang-undang itu tentu tidak bisa diintervensi siapapun. Yang bisa mempengaruhinya adalah fakta-fakta hukum. Dan disitulah kadang beratnya. Artinya Komjak menilai sejauh ini tidak ada intervensi kepada jaksa kasus pembunuhan Yosua. Ya, karena apa? Karena tadi secara normatif merdeka. Tidak ada intervensi dari siapapun? Tidak ada intervensi dari siapapun. Karena kami lihat sangat logis dan rasional alasan yang disampaikan dan fakta persidangan dalam proses persidangan. Termasuk tuntutannya juga sudah logis menurut Komisi Kejaksaan? Ya, tadi kan saya katakan, Mas, kalau soal tuntutan itu sepenuhnya kewenangan. Mereka memiliki pedoman, parameter ukuran yang jelas, dialog, diskusi yang intensif. Kami memastikan tidak boleh ada intervensi. Tak terasa 60 menit kami sudah membuka mata dan mengungkap fenomena dengan liputan yang kami sajikan untuk Anda. Saya, Ihsan Sitorus, undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa. Selama 12 tahun dengan perintah berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri.